dapat kabar nggak baik lagi teman-teman, untuk khususnya penjual online yang kemarin sudah biaya admin semakin naik terus. Kali ini ada isu lagi bahwa penjual online akan dikenakan pajak seperti penjual offline 0,5% setiap tahunnya dari omset atau pendapatan yang penjualannya lebih dari 500 juta. Gimana menurut teman-teman? Kita simak video ini. Ini mungkin video pendapat pribadi Mas Gus, dan mungkin juga perlu teman-teman dipersiapkan jauh-jauh hari lah. Dan isu ini kan juga entah benar atau enggak akan mulai berlaku di tanggal 1 Juli nanti. Dan ini sudah tanggal 28, tinggal 2 hari lagi gitu teman-teman. Isu ini sudah banyak sekali kreator atau seller yang membahasnya teman-teman. Nih di sini kalau tujuan dari pemerintah yang pertama itu adalah, prinsip utamanya adalah menyederhanakan administrasi pajak, menciptakan perlakuan yang adil. Jadi mungkin kalau pajak ini kan sebenarnya sudah berjalan lama ya teman-teman, itu nggak kita ke seller online doang, tapi ke teman-teman pengusaha UMKM yang omsetnya lebih dari 500 juta itu emang sudah berlaku. Entah itu punya toko kelontong, entah itu jualan nasi goreng, kalau dia yang wajib pajak mempunyai usaha seperti konter pun sebenarnya juga sama. Tapi kan kadang kalau gitu kan harus laporan keuangannya kan kita yang pegang sendiri, yang usaha-usaha seperti itu. Kita di online pun kan juga sama teman-teman, kita juga setiap tahunnya juga sudah melakukan laporan SPT, cuma kan datanya kita laporkan sendiri. Dan biasanya kalau teman-teman itu kita modifikasi atau kita sesuaikan lah, nggak real dengan pendapatan yang ada di marketplace. Tapi kalau kendalanya yang saat ini adalah isu yang paling sangat beredar itu, kita akan dikenakan pajak itu dan akan dipotong otomatis dari pihak platformnya. Dan ini kalau dari kumparan bisnis ini emang sudah kita ini, dari kata Sekretaris Jenderal Asosiasi E-commerce Indonesia Budi Prayaman menyatakan pihaknya mendukung apapun kebijakan dari pemerintah. Kami tentu akan patuh dan siap menjalani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kami memahami bahwa wacana ini sudah mulai disosialisasikan secara terbatas oleh DJP, Jenderal Pajak. Intinya gitu ya teman-teman, kepada beberapa marketplace sebagian dari proses persiapan implementasi. Jika nantinya platform memang ditunjuk sebagai pemotong pajak untuk penjual orang atau pribadi dengan omset, tentu implementasinya akan berdampak langsung pada jutaan seller. Nah itu teman-teman, jadi kemungkinan besar nanti emang si platform langsung yang akan potong biaya pajaknya 0,5 yang omsetnya lebih dari 500 juta. Itu kalau pendapat Mas Gus dari informasi yang Mas Gus baca dari kumparan seperti itu teman-teman. Nah gimana kalau menurut Mas Gus untuk kita yang jualan online? Pertama yang teman-teman bisa lakukan, kita tetap harus jualan di marketplace. Apapun peraturannya kita harus tetap jualan. Selama teman-teman belum punya income. Tapi Mas Gus sendiri juga sudah merasa teman-teman, ketika banyak sekali biaya admin yang sudah mulai naik dan masih ditambah pajak, dan kita semakin tertekan lah intinya kita jualan di marketplace itu. Nah tapi juga nggak melulu kita tergantungan di MP ini teman-teman, tetap kita harus mempersiapkan diri lagi buat kita nggak tergantungan untuk MP ini. Yang pertama pajak saya rasa nggak masalah, 0,5 itu kalau kita punya, anggap aja itu kan 500 juta ya teman-teman minimal yang kena ya. Tapi berarti kalau kita analogikan, kita bagi 12 bulan, 500 juta dibagi 12 bulan kan omset 1 tahun itu teman-teman. Mungkin sekitar 42 atau 41 lah, 41 juta.
buat sebulannya nanti otomatis sudah kena pajak 0,5%. Dan angka segini untuk 1 bulan itu saya rasa di marketplace gampang banget teman-teman didapat angka segini. Kalau kita mungkin jualan offline susah kita mencapai segini 1 bulan, tapi kita kalau di online itu 1 bulan segini gampang banget, tapi biayanya juga besar banget. Nah, yang Mas Gus pengen soroti, oke lah, kita setuju jika kita dipotong pajak 0,5 dan kita dipotong platform, oke, kita setuju. Tapi kita juga harus nuntut feedback buat kita itu apa. Shopee aja itu platformnya kita anggap aja omset 100 juta 100 juta kalau dibagi biaya admin anggap aja 15%, dan buat iklan 10% itu kita sudah kena 25 juta dari omset 100 juta. Itu untuk 1 bulannya kita biaya dari omset. Nah, omset di sini juga banyak sekali omset yang masih kecampur sama gratis ongkir. Nah, pertama yang pengen Mas Gus sampaikan itu, jadi kalau bisa satu, marketplace-nya juga berbenah, omset real bener-bener harga jual kita. Terus kalau mungkin bisa minta lagi omsetnya sudah yang termasuk kepotong admin gitu ya teman-teman. Anggap aja kita 500 juta kita kepotong biaya admin dan iklan, itu sudah hampir, kalau 10% itu berarti 50 juta. Kalau 15 ya hampir 75 juta lah, ini yang sudah masuk ke Shopee. Kita juga sudah dihitung buat masih kena pajaknya ya. Kalau bisa pengennya sih gitu, jadi omsetnya dibedakan yang dari penjualan real atau yang dari gratis ongkir, atau kalau malah bisa pengen Mas Gus ya yang sudah kepotong biaya adminnya si Shopee gitu ya teman-teman, pengennya Mas Gus gitu. Tapi yang pertama oke, saya nggak apa-apa ada pajaknya. Yang kedua masalahnya itu tadi omsetnya disesuaikan, dan yang ketiga mungkin kita dampak baiknya mungkin kedepannya mungkin banyak, tetap perang harga tetap, cuma harganya mungkin kita masih bisa bersaing. Dan yang keempat mungkin saran dari Mas Gus, tetap video kita jualannya jangan mau ikut perang harga, tetap kita hitung bener-bener teman-teman, kita hitung bener-bener semuanya, dari biaya admin, biaya layanan, terus biaya iklan kita, biaya operasional, biaya iklan dan lain sebagainya kita hitung benar-benar. Biaya pajaknya juga kita mulai masukkan juga, kita hitung itu benar-benar. Yang jelas harga kalau bisa kita jualan tetap profit, jangan sampai kita cuma jualan yang penting orderan banyak. Apalagi itu teman-teman yang di Pekalongan banyak yang seperti itu tuh, kalau di video-video banyak yang bahas itu juga. Tapi kita jualan yang penting kita tetap profit dari semua admin, biaya semuanya dihitung teman-teman. Jangan kita ikut jangan kita cuma ikut jualan yang penting orderan banyak. Itu yang pengen Mas Gus sampaikan. Tetap semangat teman-teman, buat semuanya aja ini tetap kita harus mengikuti peraturan yang ada di pemerintah. Dan kalau bisa itu teman-teman, kita tetap harus bisa grow. Selama kita belum punya sumber penghasilan dari yang lain, bisnis online ini masih sangat menjanjikan ke depannya, tapi harus kita sesuaikan lagi untuk biayanya gitu ya teman-teman. Dan terakhir mungkin kalau teman-teman pengen diskusi lebih banyak lagi, nanti malam Mas Gus coba akan live streaming juga di YouTube. Nanti teman-teman mungkin agak malam jam 10-an lebih, mungkin teman-teman bisa join, kita sharing-sharing di situ. Kita bahas ini lebih panjang lagi dan kita bahas banyak hal. Kalau bisa tetap nanti kita coba diskusi lah, kita cari solusi ke depannya bagaimana, kita diskusi bareng. See you next video, jumpa lagi dengan Mas Gus, jualan cerdas, orderan deras.